Saya menginginkan sekali keluar dari zona nyaman, terus toksik dari berbagai hal. Saya tidak menyalahkan orang lain, dan saya juga tidak menyalahkan diri saya sendiri. Saya merasa capek, merasa jenuh selama 7 tahun ini melakukan rutinitas yang secara berulang-ulang. Saya ingin keluar dari zona nyaman. Ya, kalian tahu, ini hanyalah secari kertas. Di sini saya menuliskan apa yang ingin saya sampaikan dan apa yang ingin saya pertanyakan kepada kalian. Perkenalkan dulu, nama saya Rizwan Malik. Mungkin kalian juga sudah pada tahu ya, yang sudah mengikuti channel ini sejak lama. Tapi mungkin buat sebagian orang yang belum tahu pasti bertanya-tanya saya ini siapa. Dan mohon maaf ya, dari segi suara ini tidak kedap suara. Jadi suara-suara dari luar terdengar seperti suara motor. Suara aungan kucing di luar ruangan ini terdengar juga. Oh my god. Ya memang seperti itu. Oke, kita langsung ke pembahasannya ya. Keluar dari zona nyaman. Terutama saya sendiri ingin keluar dari zona nyaman. Kita lihat dulu latar belakang saya seperti apa. Ya, kebetulan saya selama 7 tahun terakhir ini berprofesi sebagai karyawan pabrik atau buruh pabrik di Jawa Barat ya. Saya mulai karir saya yaitu bekerja di pabrik pada tahun 2018, tepatnya lagi bulan September. Dan saya masih ingat tanggalnya, tanggal saya waktu itu masuk yaitu tanggal 13 September ya. Pada saat itu saya memang kebetulan habis nganggur dan alhamdulillah bisa kerja di sebuah pabrik industri gitu ya di Jawa Barat ini, dan saya bersyukur sekali bisa bekerja di pabrik tersebut karena persaingannya yang ketat dan juga pabrik tersebut tidak menerapkan sistem kontrak yang setidaknya diinginkan oleh setiap orang ya, atau setiap para pencari kerja gitu ya. Nah, di situ juga pas pertama saya masuk, saya juga merasa bahagia dan bersyukur bisa diterima di perusahaan tersebut, walaupun menjadi buruh kasar atau buruh ya, atau menjadi operator, hanya sekedar operator, bukan staff, bukan atau yang lain sebagainya ya. Tapi di situ saya bersyukur dan berterima kasih telah diterima gitu. Nah, singkat cerita, seiring berjalannya waktu, ya namanya juga saya manusia ya, kita ini manusia. Gak tahu kamu juga pasti berpikiran sama atau tidak seperti saya. Lama kelamaan saya ini merasa jenuh. Kalau capek ya memang capek. Saya akui memang capek. Selama kerja 7 tahun ini saya capek. Bukan karena saya mengejar materi atau apa, tapi ini dasar manusiawi saya saja ya. Atau mungkin ini hanya intuisi dalam hati saya saja mungkin ya. Saya merasa capek, merasa jenuh selama 7 tahun ini melakukan rutinitas yang secara berulang-ulang. Beberapa tahun setelah saya menekuni bidang ini, saya merasakan ada gejolak dalam hati saya ini untuk keluar. Tapi sampai saat ini saya belum berani untuk keluar. Nah, itu kalau untuk keluar nanti kita akan bahas, tapi saya akan menceritakan latar belakang ini dulu. Di sini saya itu selama bekerja setahun, 2 tahun, dan 3 tahun pertama, badan saya memang ketika bekerja itu fit ya, belum pernah saya sakit, belum pernah saya absen, belum pernah saya melakukan kesalahan apapun. Tetapi di 3 tahun kedua ini, pasca 3 tahun bekerja, saya mulai mengalami kendala-kendala seperti saya sakit, saya absen kurang bagus. Ya mungkin absen saya kurang bagus dimulai dari kesehatan saya yang menurun. Entah kenapa kesehatan saya jadi menurun seperti ini. Yang dulunya saya itu bekerja itu semangat, sekarang jadi down gitu ya. Entah kenapa. Kesehatan saya mulai menurun ketika saya di 3 tahun kedua ini bekerja. Saya mulai sering sakit-sakitan, kecapean, jenuh apalagi, terus toksik dari berbagai hal. Saya tidak menyalahkan orang lain, dan saya juga tidak menyalahkan diri saya sendiri. Ya mungkin ini adalah siklus hidup gitu ya. Nah, saya bahkan beberapa tahun terakhir
Saya ini sering jarang masuk kerja gitu ya, sering sakit-sakitan. Entah karena faktor cuaca atau pekerjaan yang membuat saya stres, akhirnya badan saya sendiri drop gitu ya, jadi sakit. Nah, di sini ada kemungkinan besar sehingga saya membuat video ini. Apakah harus saya keluar dari zona nyaman ini? Ya memang dalam hati saya menginginkan sekali keluar dari zona nyaman. Kenapa saya katakan ini zona nyaman? Saya katakan ini zona nyaman bekerja di pabrik ini karena saya saya mendapatkan penghasilan yang setidaknya setiap bulan saya mempunyai penghasilan gitu ya. Tetapi kalau saya keluar dari zona nyaman ini, saya belum tentu mempunyai penghasilan tetap gitu. Ya, inilah resikonya gitu. Tapi dalam hati saya ini ingin keluar gitu dari zona nyaman ini. Nah, ada pertanyaan. Satu pertanyaan yaitu apa yang melatar belakangi saya ingin keluar dari zona nyaman tersebut atau dari pabrik ini, dari pekerjaan ini. Yang melatar belakangi saya ingin keluar dari zona nyaman ini, pertama saya sudah capek. Fisik saya sudah sakit-sakitan. Ketiganya, sudah tidak sehatlah dari segi lingkungan. Kata saya juga tidak menyalahkan orang lain. Terserah mereka mau melakukan apa dan mau bagaimana juga. Karena itu hak mereka dan bukan hak saya juga untuk menegur mereka ya. Tetapi ini menjadi latar belakang utama saya ingin keluar dari zona nyaman ini. Pantas gak sih ini disebut sebagai zona nyaman? Kalau kenyataannya diri saya ini sudah tidak nyaman. Yang jadi zona nyamannya itu adalah penghasilannya ya. Pendapatannya setiap bulan. Itu yang menjadi zona nyamannya buat saya. Kemudian saya baca pertanyaan saya sendiri ini ya. Kenapa saya mau keluar dan kenapa saya harus keluar? Ini nih pertanyaan yang sulit sebetulnya. Kenapa saya mau keluar? Karena saya sudah tidak nyaman dengan lingkungan yang seperti itu saja. Bukan saya menginginkan tantangan yang baru, bukan ya. Bukan berarti saya ini malas bekerja, bukan. Tapi saya di sini sudah tidak mentolerir gitu ya. Apa yang menjadi beban dalam pekerjaan saya sudah tidak sanggup. Alasan kenapa saya ingin keluar. Dan kenapa saya harus keluar? Karena saya ingin kesehatan mental saya terjaga. Dan kesehatan fisik saya juga terjaga. Karena pada dasarnya kita ini mencari uang itu untuk kesejahteraan hidup. Bukan untuk menyiksa hidup saya. Mungkin kamu juga tahu. Mungkin kamu juga akan mengerti apa yang saya lontarkan saat ini. Ingatlah bro, ini tanpa saya susun narasi gitu ya. Saya bisa lancar berbicara seperti ini. Padahal pada kenyataannya saya ini jarang bicara. Jarang bicara formal seperti ini. Kemudian ada pertanyaan ketiga dari saya. Kapan ya waktu yang tepat untuk keluar dari zona nyaman ini? Yaitu dari pekerjaan saya ini. Ini jadi pertanyaannya. Kapan sih waktu yang tepat untuk keluar dari zona nyaman ini? Mungkin teman-teman bisa memberikan jawabannya. Kapan sih waktu yang tepat? Karena pada saat ini saya itu memiliki tanggungan ya. Pertama saya sudah menikah. Kedua saya sudah mempunyai anak dan istri. Apalagi sekarang istri saya sedang mengandung ya, sedang hamil. Jadi di sini saya dilema. Kapan sih waktu yang tepat untuk keluar dari zona nyaman ini? Dan apa pengganti dari pekerjaan utama saya ini? Yaitu pekerjaan di pabrik ini. Apa sih penggantinya? Saya belum menemukan penggantinya, yaitu pendapatan tetap saya belum saya dapatkan lagi selain dari pabrik. Jadi kapan waktu yang tepat saya keluar dari zona yang nyaman dan tidak nyaman ini? Ini menjadi dilema buat saya. Lalu pertanyaan keempat, di sini siapa yang akan keluar dan apa dampaknya ya? Tentunya dampak positif dan negatifnya. Tentunya di sini yang akan keluar dari zona nyaman ini adalah saya sendiri, bukan orang lain.
Lalu dampaknya seperti apa? Ya, saya juga sudah bisa melihat ke depannya dampak positifnya. Kesehatan fisik saya pastinya akan terjaga, kesehatan mental saya juga akan terjaga. Namun dampak negatifnya, penghasilan saya setiap bulan pastinya akan hilang karena saya sudah mulai tidak bekerja lagi. Oke lah, mungkin ada yang berkata, saya kan konten katanya. Ya betul, konten. Saya sedang membuat konten, saya berprofesi juga sebagai konten kreator. Tapi kenyataannya, penghasilan dari konten ini belum maksimal gitu bro. Belum setiap bulan bisa saya tarik penghasilannya. Bahkan beberapa bulan yang lalu, saya sempat gajian dari konten, dari channel ini. Tetapi tidak bisa setiap bulan gajinya itu ditarik. Jadi belum menjadi penghasilan tetap buat saya. Mungkin itu dampaknya mungkin ya. Dan saya meminta bantu oleh Anda semua, bantu channel ini agar berkembang ya. Agar bisa menjadi sumber pendapatan tetap bagi saya. Dan saya bisa memutuskan keluar dari zona nyaman ini. Tentunya setelah konten-konten ini atau channel ini menjadi sumber penghasilan atau sumber pendapatan yang tetap setiap bulannya untuk saya dan keluarga saya. Kemudian pertanyaan yang kelima, di mana saya setelah keluar dari zona nyaman ini? Akan ada di mana saya? Ya tentunya saya akan tetap fokus di konten. Jika konten ini sudah berkembang gitu ya, sudah stabil penghasilannya, sudah setiap bulan pendapatannya bisa ditarik gitu ya. Karena pada dasarnya ya saya tidak akan jauh, mungkin akan membuat konten setelah keluar dari zona nyaman tersebut. Saya sangat dilema sekali. Sebetulnya saya juga sekarang ingin keluar sih dari zona nyaman ini. Tapi belum bisa gitu, belum saatnya mungkin ya, entah sampai kapan. Saya sudah lelah, bukan berarti saya malas untuk bekerja, bukan. Kalau mau mengadu skill dengan saya di dunia kerja, saya bukan mau menyombongkan diri ya. Saya ini seorang tipikal yang ulet loh dalam dunia pekerjaan. Saya tidak mengenal lelah gitu ya ketika bekerja. Tetapi mental saya yang sudah lelah. Fisik juga kalau dipaksakan pastinya akan sakit. Ya contoh beberapa hari terakhir ini saya mengalami sakit-sakitan. Karena mungkin kecapean ketika bekerja gitu ya. Kemudian pertanyaan yang keenam, bagaimana saya bisa beradaptasi ketika saya keluar dari zona nyaman ini? Nah, bagaimana sih saya cara bertahan hidupnya setelah keluar dari zona nyaman? Saya juga masih kebingungan di sini, bro. Bagaimana caranya saya bertahan hidup? Bagaimana caranya saya memiliki penghasilan setiap bulannya setelah keluar dari zona nyaman? Cara apa yang harus saya gunakan? Itu, seperti itu. Ingin sekali sebetulnya saya keluar dari zona nyaman ini. Saya katakan zona nyamannya itu dari segi penghasilannya, dari pendapatan per bulannya. Nyaman sekali. Saya masih memiliki gaji setiap bulan gitu. Tapi yang tidak nyamannya yaitu kesehatan mental saya sudah terganggu. Kesehatan fisik saya juga sudah mulai menurun gitu ya dari zona nyaman ini. Lalu saya putuskan kapan saya harus keluar dari zona nyaman ini. Semoga kalian memakluminya dan memahaminya. Ada yang sama dengan keadaan saya saat ini? Kalau sama, berarti kita sama-sama sedang berjuang ya. Bukan untuk kemewahan hidup, tetapi untuk kewarasan hidup.